Halo para calon guru profesional. Mari kita merefleksikan tentang pendidikan yang berpihak kepada murid menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebelum masuk ke pemikiran beliau, mari kita mulai dengan mengenal siapa sih Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara memiliki nama kecil Suwardi Surjaningrat. Beliau lahir pada tanggal 2 Mei 1889. Beliau merupakan Menteri Pendidikan pertama di Indonesia loh. Nah, beliau juga seorang aktivis kemerdekaan dan pelopor pendidikan. Pada zaman kolonial Belanda, beliau mendirikan perguruan taman siswa untuk memberikan kesempatan kepada anak-anak agar mendapatkan pendidikan. Nah, atas jasa-jasanya, beliau mendapatkan gelar sebagai Bapak Pendidikan Nasional dan hari kelahirannya, yaitu tanggal 2 Mei, ditetapkan sebagai Hari Pendidikan Nasional. Bagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang berpihak kepada murid dapat diwujudkan? Pendidikan yang berpihak kepada murid ialah pendidikan yang menitikberatkan murid sebagai prioritas utama yang harus dilayani. Setiap anak memiliki kemerdekaan untuk belajar. Belajar sesuai keinginan dan kemampuan alaminya yang terbentuk dalam diri anak. Proses pendidikan harus berpusat pada anak, yang mana anak diberi kemerdekaan untuk tumbuh dan berkembang. Guru dan orang tua hendaknya memperhatikan bakat, minat, dan kemampuan masing-masing anak. Perhatian dari guru dan orang tua adalah bentuk dukungan yang sangat berarti bagi anak. Ada 4 karakteristik pembelajaran yang berpihak kepada murid yang diambil dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Mari kita mulai dari yang pertama. Manusia merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan bertujuan agar anak selamat dan bahagia baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Anak adalah manusia yang merdeka, namun merdeka yang memiliki tanggung jawab. Manusia merdeka adalah manusia yang hidup lahir dan batin tidak bergantung dengan orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatannya sendiri. Dalam proses pembelajaran di kelas, anak-anak harus belajar tanpa adanya tekanan, belajar tanpa takut disalahkan, bebas mengemukakan pendapat, dan mengembangkan kreativitasnya dalam bentuk apapun. Dalam hal ini, guru tidak memaksakan kehendaknya untuk menghasilkan sesuatu sesuai dengan keinginan guru. Karena dalam satu kelas akan ada beragam karya dalam bentuk yang berbeda-beda, tentunya sesuai dengan minat anak, seperti gambar, lukisan, infografis, lagu, puisi, bahkan membuat video. Maka dari itu, sikap guru seharusnya dapat memberikan dukungan secara psikologis dan ini akan meningkatkan semangat, rasa ingin tahu, dan disiplin yang kuat pada diri anak. Selanjutnya, yang kedua, mengembangkan bakat dan minat. Pendidikan yang berpihak kepada murid juga memperhatikan minat, bakat, dan kemampuan masing-masing peserta didik. Kita tahu bakat adalah kemampuan bawaan dari lahir, sedangkan minat terbentuk selama anak tumbuh. Sedangkan bakat dan minat tidak selalu sesuai dengan kemampuan akademis. Namun, bakat bisa saja bersifat sosial, seperti kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi dengan banyak orang. Pilihan yang ditawarkan oleh guru kepada murid terkadang masih belum sesuai dengan apa yang diinginkan oleh murid. Mungkin hal itu terjadi karena guru belum menjadi pendengar yang baik bagi muridnya. Sedangkan dalam pembelajaran, baiknya guru mengenal peserta didiknya. Guru dapat melakukan asesmen diagnostik untuk membantu guru lebih dekat dan mengenal karakteristik peserta didiknya. Bahkan lebih dari itu, guru dapat melihat bakat dan minat yang dimiliki oleh peserta didik. Yang ketiga, kodrat anak. Pendidikan yang berpihak kepada murid merupakan pendidikan yang dielaborasi terkait kodrat alam dan zamannya. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan sejatinya menuntun anak
mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zamannya. Cara belajar anak-anak di zaman modern ini tentu berbeda dengan zaman kita dulu belajar. Mereka kini lebih dekat dengan teknologi. Bahkan, tidak jarang kita melihat anak lebih lihai dibandingkan orang tua mereka. Hal ini dilatar belakangi dengan kemajuan industri saat ini. Kita sebagai guru haruslah adaptif mengikuti perkembangan yang ada, karena anak saat ini memang tumbuh bersama teknologi. Maka dari itu, proses pendidikan haruslah dinamis agar peserta didik mampu bersaing sesuai dengan kebutuhan mereka saat ini. Anak Indonesia tumbuh berkembang di alam Indonesia yang berbeda dengan negara lain. Yang kita tahu, Indonesia memiliki 2 musim dan keragaman sumber daya geografis yang berbeda-beda di setiap daerah. Hal ini membuat perbedaan memaknai hidup. Proses pendidikan hendaknya menyesuaikan kodrat alam sesuai di mana peserta didik tinggal dan berada. Maka dari itu, guru harus mendidik anak dapat menyesuaikan pendidikan sesuai dengan sosial kultur yang ada. Misalnya, dengan memelihara bahasa-bahasa daerah atau tradisi lain seperti bekerja sama dalam merayakan hari besar keagamaan. Hal ini bertujuan meningkatkan sikap toleransi dan mengenal keberagaman sebagai kekayaan. Yang keempat, semboyan Ki Hajar Dewantara. Pendidikan berpihak kepada murid terlibat pada semboyan beliau, yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madyo Mangunkarso, Tut Wuri Handayani, yang di depan memberi contoh, di tengah memberikan semangat, dan di belakang memberikan dorongan. Guru dan orang tua merupakan teladan bagi anak-anaknya untuk mengembangkan nilai-nilai luhur kemanusiaannya, agar menjadi pribadi dengan budi pekerti yang baik. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta, kognitif, karsa, afektif, sehingga menciptakan karya, psikomotorik. Pendidikan itu harus holistik dan seimbang, yang akan membawa anak-anak pada kebijaksanaannya. Budi pekerti ini melatih kesadaran diri dan kesadaran sosial serta bertanggung jawab untuk kemerdekaannya dan kemerdekaan orang lain. Tentunya, guru harus memberikan semangat dan dukungan. Misalnya memberikan motivasi, inspirasi, dan kesempatan bagi peserta didik untuk berpikir kritis dalam menghadapi kesulitan yang dihadapinya. Dalam pembelajaran, murid bertindak sebagai subjek, dan guru sebagai fasilitator yang memberikan dorongan. Dalam membimbing anak, orang tua dan guru dapat berkolaborasi dalam membimbing anak dengan penuh kasih sayang. Munculnya potensi anak tergantung dari rangsangan orang tua dan guru. Oleh karena itu, wajib bagi orang tua dan guru untuk menggali potensi anak sejak dini. Setiap anak adalah benih yang unggul. Tinggal bagaimana menyediakan lingkungan yang tepat. Anak-anak memerlukan dorongan dari berbagai pihak untuk memberikan layanan pendidikan yang berpihak pada mereka. Sebagai seorang guru, biarkanlah kekuatan kodrat yang ada pada anak tumbuh dengan bimbingan serta tuntunan yang baik dan berpihak pada mereka. Seperti ilustrasi oleh Ki Hajar Dewantara yang mengibaratkan guru sebagai petani dan murid sebagai benih padi, serta tuntunan sebagai cara merawat dan memelihara benih agar dapat menjadi tanaman yang baik. Nah, dari keempat karakteristik pendidikan yang berpihak pada murid menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, dapat kita lihat dan refleksikan apakah pendidikan kita sudah di jalur yang tepat. Mari kita sebagai calon pendidik profesional lebih semangat lagi dalam belajar, karena proses pendidikan harus adaptif sesuai dengan zaman yang menuntut kita untuk terus belajar, agar dapat menjadi fasilitator yang terus relevan dengan murid. Sekian.